Pengimbasan, kemarin Bapak Ibu sudah gabung ya di sekolah penggerak. Tahun? Sudah ada hasil? Sudah lumayan ya? Nah, kemarin saya sebenarnya menyarankan di dalam hasil pengimbasan ada kelompok-kelompok kecil kelas. Insya Allah Bu Diana kemarin sudah membentuk satu grup kelas untuk kelas 2. Kemudian kelas 3 juga sudah membentuk. Kelas 5 sudah. Kelas 5 sudah. Berarti yang sudah membentuk kelas 2, kelas 3 sama kelas 3 sudah berjalan Ibu. Tidak apa-apa kalau memang belum, nanti kita gerakkan. Jadi kalau memang belum, nanti kita agendakan lagi bersama Bu Rahmi, disusun kapan pengimbasan komunitas kecil untuk melakukan pembuatan modul yang infra ya, yang intra. Nah, untuk siang hari ini mohon izin saya akan menyampaikan tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Lili tadi, bahwasanya untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini adalah bagian dari implementasi apa yang sudah menjadi konsep di IKN. Beliau tadi sudah menyampaikan bahwasanya dimensi-dimensi di dalam proyek Pancasila ini sebenarnya sudah kita lakukan ketika kita di kurikulum 13. Secara tidak sadar Bapak Ibu ya, hanya istilah-istilahnya saja yang sedikit berbeda. Kayaknya kurang semangat ya. Kenapa? Sudah waktunya makan siang? Atau sudah ada berapa tadi Pak? Iya. Oh, sorry. Ya, ini biar sedikit semangat saya pantun dulu ya sebelum acara. Makan siang lauknya ikan asin. Asin. Enak kan? Nah, ikan yang kecil arwana namanya. Salam sapa saya ucapkan. Izinkan saya mengisi acara. Tepuk tangan dong buat kami. Ya jangan tuh Ibu, ini memang jam-jam rawan sekali ya. Baik, sebagai tindak lanjut, sejauh ini Bapak Ibu selalu mengatakan ada atau jadwal ada P2, P3 dan P5. Khusus pada siang hari ini yang saya bahas adalah tentang P5. Apa pentingnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Bagi sekolah yang sudah mengimplementasikan, ada yang mau menyampaikan? Kira-kira kenapa P5 ini menjadi suatu penyusunan modul tersendiri? Kalau kemarin dengan modul ajar yang berhubungan dengan intrakurikuler, yang capaiannya sudah termaktub di dalam Kemendikbud. Nah sekarang untuk P5 ini ada dimensi yang sudah disebutkan tadi. Apa saja Ibu? Beriman dan bertakwa. Ini kayaknya lebih asik dinyanyikan Bu Diana. Bu Diana bisa memimpin kok menyanyi Bu Diana? Ayo nyanyi dulu. Ayo Bu Diana. Nyanyi. Semuanya diikuti untuk melihat dimensi 6 dimensi P5. Ya Bu Diana. Tidak apa-apa. Jangan malu-malu katanya. Biar fresh, biar fresh. Mohon izin Ibu, sebelum mengenal dimensi kita kenalkan dulu kepanjangannya ya Bu. Mungkin sudah ada yang pernah melakukan di sekolah Ibu sempat. Saya contohkan dulu, maaf suaranya agak ya. Ini contohnya, tepuk P5. Belajar profil pelajar Pancasila. Setelah itu dilanjutkan dengan nyanyi. Belajar Pancasila, berkuliah, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Boleh berdiri, saya digerakkan saja. Dan nanti di sekolah ada jadi oleh-olehnya. Iya. Biasanya kalau anak-anak itu malah cuma verbal susah, tapi kalau digerakan senang. Ini bagian dari diferensiasi. Iya. Tepuk P5. Proyek penguatan profil
pengembangan profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi tadi. Oh sorry, kok agak laurkan hasilnya. Pengembangan dari 6 dimensi tadi Bapak Ibu merupakan bagian dari visi yang sudah dikembangkan oleh Dinas Pendidikan dari Kemendikbud, mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berangkat kuliah, bergotong royong, dan berkebinekaan tunggal. Ini visi yang dikembangkan. Mungkin sedikit agak berbeda ketika kita menyanyikan dimensi ketuhanan yang pertama ya. Di visi ini tidak di pertama. Nah, ini mungkin ada filosofi tersendiri yang istilahnya belum tergambarkan mengapa berketuhanan tidak menjadi visi utama. Tetapi yang menjadi utama adalah menjadi masyarakat Indonesia yang berdaulat dan mandiri. Nah, ini dari pengembangan 6 dimensi tersebut. Bagaimana penerapan profil pelajar Pancasila? Saya lebih sukanya kayaknya di sini deh, bisa berkomunikasi sama murid ya. Ya, yang pertama yaitu pelajar Pancasila yang memiliki karakter berkemampuan untuk membangun kesehatan yang bisa menciptakan pola dia untuk menghadapi masa depan. Kira-kira kalau dalam implementasi kita sehari-hari, apa Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan kepada peserta ini? Daya yang ada di dalam lingkungan satuan pendidikan tersebut. Kita sangat bersyukur, Olean ini kan satu geografis yang sama ya, budayanya sama, kemudian bahasa kultur istilahnya anak didik kita juga masih banyak yang menggunakan bahasa ibu, terus lingkungan Kelihatan. matematika dari orang tuanya juga sama, sehingga mudah bagi kita ketika nanti peserta ini membentuk satu modul ajar yang berkolektif, walaupun pengimplementasinya akan berbeda di masing-masing satuan. Dari budaya ini maka tercover menjadi 3 objek. Yang pertama, intrakurikuler. Ada yang bisa menjelaskan mungkin apa maksud dari intrakurikuler? Insya Allah kemarin pengibasan disampaikan ini oleh Ibu. Monggo Pak Andri. Betul sekali Pak Andri. Yaitu muatan pembelajaran tentang capaian, ya, tentang capaian yang harus kita laksanakan. Sedangkan capaiannya ini sudah ditentukan. Apa yang namanya CP? Dari CP kita mengolah menjadi Tujuan pembelajaran. menjadi TP, tujuan pembelajaran. Boleh nggak kira-kira ketika satu CP hanya dikembangkan satu TP? Boleh nggak jawabnya? Boleh. Mau dikembangkan jadi 2 TP? Boleh. Mau 3 TP? Boleh. Kenapa? Kita sesuaikan dengan kondisi sekolah kita. Sekolah diantaranya siapa? Tidak hanya guru, tidak hanya kemampuan guru, tidak hanya kemampuan atau kompetensi peserta didik, tetapi juga lingkungan. Ya, lingkungan. Kemudian nanti yang akan kita olah adalah proyek. Yang ketiga ada ekstra kurikuler. Sejauh ini Bapak Ibu juga sudah mengenal ya, dari sekolahnya sudah ada ekstra ya. Kira-kira ekstra kurikuler itu berarti apa Bapak Ibu? Pengembangan bakat minat siswa. Bagaimana cara mengelola bakat minat anak-anak? Sejauh ini mungkin sama ya, kita hanya menawarkan ke anak-anak ya, siapa yang mau ikut nari, siapa yang mau ikut pencak silat, siapa yang mau ikut hadrah, seperti itu ya Bapak Ibu. Itu memang boleh aja, karena kita intinya ingin mengeksplor, ingin menggali potensi anak, tetapi akan lebih tepatnya ketika kita melakukan asesmen diagnostik. Karena kenapa? Peserta didik kita itu adalah anak usia SD. Dia
pada perkembangan intelektualnya masih suka ikut-ikut dan pengaruh oleh teman. Jadi dia belum tahu apa sih saya, siapa sih saya, sehingga ketika grupnya ikut nari, grupnya ikut hadra, sehingga ketika dia mengikuti tidak secara maksimal, tidak bisa menghasilkan prestasi, hanya sekedar ikut. Nah, ini kita olah lagi di ekstra, nanti kalau bisa kita adakan asesmen diagnostik sesuai dengan bakat minat. Nah, sekarang yang kita bahas dari pengembangan budaya adalah project, di mana pada project ini yang kita ajarkan adalah pembelajaran yang berbasis kontekstual. Saya rasa Bapak Ibu sudah paham sih artinya kontekstual. Ada yang mau bantu saya untuk menjelaskan pembelajaran kontekstual? Pembelajaran secara nyata, pembelajaran secara langsung. Nah, saya yakin Bapak Ibu nanti kita lebih buat secara terstruktur, secara sistematis dan secara terdokumentasi. Kalau kemarin kita sudah melakukan, tapi mungkin tidak ada dokumennya, tidak terchecklist, tidak terrefleksi. Nah, di dalam P5 ini nanti kita buat seperti itu. Untuk P5, yaitu merupakan kegiatan yang disebut dengan co-kurikuler yang berbasis proyek yang disusun secara fleksibel. Arti dari fleksibel tidak lain adalah sesuai dengan kebutuhan kita, kebutuhan peserta didik. Kemudian dari segi muatan, kegiatan dan waktu pelaksanaan. Boleh saya bertanya, kira-kira untuk menyusun modul ini siapa saja yang terlibat? Guru? Bagus. Murid, wali murid, dan mungkin sumber daya lain. Bisa jadi kita melibatkan sumber daya yang lain yang bisa menjadi narasumber. Di proyek kelima pun terpisah ya untuk perancangannya. Jadi nanti di dalam IKM ini ada 3 modul. Yang pertama adalah modul yang bermuatan intra yang berhubungan dengan capaian tadi. Kemudian modul kedua adalah modul P5. Boleh angkat tangan siapa yang sudah mencoba merancang modul P5? Mungkin kalau tahun lalu siswa yang Ibu akan mengadakan kegiatan 17 Agustus. Mungkin ambil proyek kewirausahaan. Di sana ada pengimplementasian mengadakan basar dari hasil karya anak-anak. Ya, basar. Bolehlah Bapak istilahnya makanan-makanan kecil yang bisa diolah anak-anak. Libatkan kepanitiaan kepada anak-anak. Jadi Bu Dari sudah menyatakan bahwasanya hasil dari utama proyek ini bukan berupa produk dalam artian mains, dalam artian benda, tetapi adalah karakter. Ketika karakter itu sudah terbentuk, maka produk akan mengikuti. Insya Allah kemarin waktu PMO, Bu Hidayani kalau nggak salah yang bertanya, apakah hasil dari proyek itu harus selalu barang? Ya, Pak Sugiono juga menjelaskan, yang utama bukan, tetapi karakter. Yang kedua, eksploratif. Eksploratif berhubungan dengan bagaimana kita menggali ide-ide dari siswa. Jadi kita mengeksplor keinginan anak-anak itu seperti apa. Makanya ketika menyusun modul, maka siswa dilibatkan. Biar mereka menilai lingkungan sekolah kita ini apa yang ingin mereka lakukan atau apa yang ingin mereka kembangkan. Mungkin dari OLR 1 lingkungan yang tadi kan sawah ya, sawah belakang sawah. Terus kalau terus ini banyak ini Burus, lahan kosongnya kan banyak, jadi mudah untuk memunculkan ide-ide proyek banyak sekali. Iya, nah itu ya manusianya. Tuh untuk yang ketiga adalah holistik. Holistik itu mengikuti perkembangan zaman Bapak Ibu.
Jadi isu-isu yang kita angkat dalam sebuah proyek jangan mengikuti proyek yang sudah jangan yang sudah lalu, tapi apa yang sekarang ini sedang booming, sedang menjadi isu, agar anak-anak itu nanti ketika kita menghadapi suatu perubahan dia sudah siap. Jangan lupa Bapak Ibu, produk-produk anak kita ini akan menjalankan kehidupan kapan? Kemarin, hari ini, apa besok lusa? Masa depan. Yang pasti anak-anak kita ini akan menghadapi masa yang akan datang. Jadi proyek-proyek yang kita tampilkan juga jangan yang sudah lalu, tapi bagaimana kita terus mengembangkan holistik, mencari 2 tahun ke depan apa yang terjadi, 2 tahun ke depan apa yang terjadi. Ketika anak-anak ini lulus dari SD, sekarang kelas 4, berarti 4 tahun lagi, 2 tahun lagi, perkembangan apa yang ada? Tentunya dengan perkembangan teknologi itu akan semakin lebih cepat. Contohnya Bapak Ibu ada yang ikut Canva ya kemarin? Ya. Saya baru memahami Canva beberapa kali. Sekarang sudah model baru lagi, ya kan? Terus ada lagi pembatik itu saya ikut dari tahun keberapa? Ternyata walaupun sama-sama level 1 itu sudah berbeda. Saya punya kenalan pembatik, misalnya waktu pertama kali saya itu bersama almarhum Bu Oki, ya. Saya sampai level 2, Bu Oki lanjut sampai ke level 4. Saking semangatnya beliau, akhirnya sampai lupa makan atau apa. Ini sekedar contoh kenalan saya, menunjukkan betapa cepat perkembangan. Itu yang dimaksud dengan holistik. Secara keagamaan dari 6 dimensi tadi Bapak Ibu, kalau keagamaan secara holistiknya apa? Sekarang banyak hafiz muda. Kalau tidak percaya mungkin bisa lihat di YouTube ya. Saya sering Najah itu kan hafiz yang termuda. 10 bulan dia sudah menghafal 30 juz. Hafiz ya. Itu adalah bagian dari sebuah holistik. Yang terakhir, berpusat pada siswa. Proyek jangan hanya ditentukan oleh keinginan kepala sekolah. Mentang-mentang Bu Elvi, Bu Ros, Pak Erik, kepala sekolah, saya ingin buat proyek seperti ini. Itu tidak bisa, Bu. Kepala sekolah memang memiliki kewenangan, tetapi tetap harus memperhatikan dari apa? Siswanya dulu, karena siapa yang akan bergerak adalah siswa. Nah, nanti apa peran kepala sekolah, apa peran guru dan peran siswa ada di sini. Nah, ini kita mulai pada perencanaan proyek. Perencanaan proyek ada 6 langkah. Yang pertama, merancang alokasi waktu dan dimensi P3. Ada yang bisa menjelaskan kepada saya kemarin P3-nya apa? Pengisian P3. Profil pelajar Pancasilanya. P3 itu profil pelajar Pancasila. Jadi di sana kita sudah menentukan capaian apa yang akan diambil. Saya kasih contoh satu capaian Bu Diana kelas 2. Untuk P3-nya apa Bu Diana? Iya, yang Pancasila. Simbol, ya. Contoh untuk kelas 2 menjelaskan tentang simbol Pancasila. Nah, di sini sudah ada ya. Itu dalam bentuk SK. SK Bapak Ibu berlaku di SKP. Nah, sampai menyelami loh. Jadi apapun yang menjadi Bapak Ibu tugaskan, minta ke kepala sekolah SK. Ya. Tim terdiri dari siapa aja? Nanti ada komite pembelajar. Komite pembelajar kalau bisa itu adalah guru senior atau guru yang katakan memiliki kompetensi lebih ya. Namanya manusia kan masih ada kompetensi apa? Ketika dia bisa menjadi fasilitator. Jujur untuk oleh yang 3 kebetulan fasilitator saya adalah Bu Ika.
Kenapa saya nunjuk Bu Eka? Karena Bu Eka, ya semua tahu karakternya Bu Eka bagaimana ketika bla 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 bla. Ada satu indikator yang menunjuk saya untuk Bu Eka menjadi sebagai fasilitator komite. Tuh. Jadi nanti SK ini berlaku. Yang dilibatkan siapa, Bapak Ibu? Selalu 1 dan 2 bukan berarti timnya hanya guru kelas 1 dan kelas 2, tetapi seluruh guru dilibatkan yang bisa berperan atau memiliki nilai dalam proses P5. Kayak saya untuk fase B itu guru kelas yaitu Bu Nita, kemudian Bu Abi guru kelas 3, saya melibatkan tukang kebun Pak Slamet. Kenapa? Karena saya ambil tentang pengelolaan lahan kosong untuk penanaman tanaman sayur, tanam bata, kita bahas tanam bata. Ketiga, mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Ini Bapak Ibu yang utama. Ketika kita mau menyusun proyek, satuan pendidikan tersebut benar-benar sudah siap apa tidak? Apa kesiapannya? Yang pertama mungkin ketika mau membuat proyek, Bapak Jenengan mau membuat sebuah penelitian yang menjadi utama apa dulu? Menganalisa kondisi sekolah. Kira-kira sekolah ini apa yang bisa akan menjadi nilai? Luas sekolah juga berapa? Ketika polybag disusun, anak-anak tidak bisa bermain. Ketika kesenggol, polybag jatuh. Nah, itu juga harus menjadi bagian dari kesiapan satuan pendidikan. Kembangkan saja yang ada, ya. Makanya jadi nilai produktif simpel-simpel saja, tetapi bisa menghasilkan produk. Yang depan saya tanami bunga telang. Nanti oleh yang 4 bisa. Silahkan ambil biji bunga telang di saya bisa itu. Bunga telang saya sudah sampai ke Panarukan sama hasil bagus. Iya. Bunga telang. Ini apa untuk mata bisa diabetes, bisa jantung bisa. Kemarin tetangga sana ada yang melahirkan kesusahan, malam-malam telepon saya. Karena dia mau ngambil takut karena ada CCTV kan, jadi telepon ke saya, sudah Pak ambil. Enggak usah takut ada CCTV-nya, enggak sudah ambil. Monggo silakan. Bisa untuk perambatan. Saya aja juga masih kekurangan ya Bu Yuni ya, belum bisa membuat perambatan, sehingga tanamannya juga bisa jadi penentu. Simpel. Asal ada suatu lahan atau ada satu subjek yang bisa kita kembangkan untuk sebuah proyek. Jadi nggak usah yang muluk-muluk Bapak Ibu. Seperti yang disampaikan oleh Pak Sugiono kemarin, sampah ya. Bagaimana pengelolaan sampah di fase A? Ya anak-anak kelas 1, kelas 2 suruh ngumpulin sampah. Nanti fase B-nya memilah organik. Fase C-nya yang memilah. Yang keempat, pemilihan tema secara umum. Nah, tema Bapak Ibu paham kan ya tema di proyek? Ya. Apa saja? Kewirausahaan. Kewirausahaan. Gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan. Ya. Rekayasa. Rekayasa terus ada berapa? Ada banyak. Ada banyak. Ada 6. Ya betul Ibu ada 6. Nah nanti karena saya ngomong wilayah kita ya Gugus 4 karena kita punya karakter siswa yang sama, kita cukup yang sederhana aja, yaitu antara kewirausahaan dan gaya hidup yang berkelanjutan. Tidak usah ngambil yang tinggi-tinggi. Gurunya oke, tapi kesiapan siswa belum, juga tidak akan istilahnya percuma. Yang kelima, nah ini untuk pemilihan tema. Dalam pemilihan tema 1 tahun boleh 2 tema. Semester 1 ambil umpamanya kewirausahaan. Di semester 2 panjenengan ingin mengembangkan gaya hidup berkelanjutan juga. Boleh nggak? Boleh aja. Kurikulum merdeka. Bebas. Asal mampu
mau 3 tema silahkan, tapi bisa nggak kerjakan? Ya kan? Paling enggak 1 semester itu 1 tema. Kalau saya jujur, oleh yang 3 1 tahun kemarin 1 tema ya BK kewirausahaan. Sekarang saya lanjutkan. Nggak tahu nanti di semester 2 bisa jadi akan saya kembangkan ke gaya hidup yang berkelanjutan. Yang kelima, identifikasi sumber daya dan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Jangan sampai ketika kita memilih tema, tapi topik tidak bisa dikembangkan. Contohnya kita ngambil tema kewirausahaan, ya. Terus yang kita kelola umpamanya mengelola hasil tanaman singkong menjadi keripik. Kita tidak mengembangkan topik, dalam artian topik kita tidak melihat daya saing keluarnya seperti apa. Hasil dari sumber daya ini nanti larinya kemana? Apakah hanya untuk pada sekolah atau untuk keluar? Itu harus kita pertimbangkan. Kalau kemarin kita masih untuk lingkungan sekolah ya BK ya, hanya dijual di koperasi sekolah. Fase karena kemarin itu kelasnya masih kelas 1 sama kelas 4, maka pengelolaan kelas 1 belum berjalan. Insya Allah baru tahun ini akan mulai berjalan. Namanya proses belajar kan ya Bapak Ibu ya. Oke. Terus yang ke-6 terakhir, ini mau merancang modul. Berarti ini fase berapa? Fase apa Bapak Ibu? Secara utuh IKN. Ini kan masih kelas 1, 2, 4, 5. Nah, bagaimana pengalokasian? Insya Allah baru tahun ini akan mulai berjalan. Namanya proses belajar kan ya Bapak Ibu ya. Oke. Terus yang ke-6 terakhir, ini mau merancang modul. Berarti ini fase berapa? Fase apa Bapak Ibu? Secara utuh IKN. Ini kan masih kelas 1, 2, 4, 5. Nah, bagaimana pengalokasian? Tadi Bu Dari juga sudah bertanya ya. Gimana menyusun jadwalnya? Apakah ada yang blok 1 hari atau ada yang mungkin jam 1-2 adalah pembelajaran yang bermodul CP, ya kan? Kemudian yang terakhirnya baru diambil untuk proyek. Itu juga boleh. Silakan dibuat senyamannya. Kalau kami dari awal sudah ngeblok, jadi di hari Sabtu itu kita pakai P5. Boleh Bapak Ibu, tidak harus hari Sabtu, boleh di hari Senin, silahkan, tidak apa-apa, bebas. Tidak harus, biasanya Senin kan hari-hari efektif, no problem. Nah, ini ya, ini saya alokasikan cukup 2 contoh, yaitu gaya hidup berkelanjutan, di mana kita ambil topik tentang tanggung jawab pada sampah secara pribadi. Ini hanya sekedar contoh Bapak Ibu. Nanti kalau kalian dengan mau mengembangkan sendiri juga boleh. Kalimatnya seperti apa? Kalimatnya juga boleh diolah sesuai dengan pemahaman panjenengan. Tidak harus copy paste. Rata-rata kan copy paste. Copy paste tidak dibaca belakangnya, nggak nyambung. Tradisional. Saya rasa ini juga bisa kita kembangkan di bungkus kita. Jajanan tradisional diolah apa? Jibu, bisa itu jibu, bisa. Dimensinya diambil ke gotong royongan, kreatif, benar kritis. Diolah seperti apa jibu itu? Dibentuk seperti apa? Seperti bakso sekarang kan tidak hanya bulat. Ada bakso I love you, bahkan dalamnya ada bakso mercon, ya kan? Ada bakso semacam ke Jember waktu jadi narasumber, baksonya dalamnya itu apa? Anggur. Inovasi Ibu, enak, benar. Jadi mereka berinovasi kenapa? Daging itu kan proteinnya tinggi, sehingga ada netral dari anggur, dari zat anggur. Yang kami hadiri kemarin itu kan komunitas kita, jadi dari guru SMK, SD, SMP gitu. Jadi keinovatifan yang disuguhkan itu dari hasil-hasil produk proyek mereka. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan dulu tentang pengalokasian waktu? Enggak ya?
nanti sambil lalu, karena yang utamanya bagaimana menyusun modulnya. Nah, ini alternatif ketika Bapak Ibu melaksanakan proyek ada suatu kendala atau akan mengadakan suatu peralihan. Yang pertama, ketika dalam menentukan satu hari seminggu pelaksanaan proyeknya khusus hanya hari Jumat. Di hari Jumat itu umpamanya ada kendala kegiatan yang tidak bisa terlaksana. Apakah itu nanti akan digabung di hari Jumat berikutnya atau tidak? Sementara kan jadwal pelajaran sudah terbentuk. Itu boleh Bapak Ibu kelola sesuai. Hari Jumat pas bertepatan dengan hari libur, dialihkan ke hari Sabtu juga nggak apa-apa. Atau dipecah, nanti hari Senin sekian, hari Selasanya sekian, juga tidak apa-apa. Lebih fleksibel lagi. Kemarin saya ada keluhan dari guru saya, Bu, ini pembagian waktu saya ada kesulitan karena bahasa Indonesia banyak sekali, sehingga saya tidak cukup untuk membagi. Saya sampaikan kepada kebetulan Bu Diana ya, difleksibelkan, masukkan bagian dari materi bahasa Indonesia ke P5-nya. Kan nyambung Bapak Ibu nanti. Kemudian yang terakhir ini tentang bulan ini. Ini contoh untuk pembagian. Jadi bisa hari Senin setelah upacara atau di hari Jumat full. Jadi yang merah coklat ini adalah bagian dari proyek-proyek P5. Jadi Bapak Ibu boleh bebas, ini hanya contoh aja. Atau di blok seperti ini, ya 2 minggu full untuk kegiatan P5 juga boleh. Ini yang berhubungan dengan Pancasila saya rasa Bapak Ibu sudah bisa semua ya. Nah ini dimensi dan elemennya. Yang bagian dari beriman ada akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak manusia, akhlak alam, dan bernegara. Boleh saya tanya kira-kira Bapak Ibu, akhlak kepada alam itu contohnya seperti apa? Menjaga lingkungan tetap bersih, ya kan? Kemudian menyiram tanaman, mengelola sampah menjadi kompos. Itu bagian dari akhlak kepada alam. Jadi akhlak kita itu tidak hanya untuk antara manusia dengan manusia aja, ternyata dengan alam pun kita juga harus memiliki akhlak. Kalau akhlak bernegara, taat kepada hukum, taat kepada pajak, kemudian apa Bu? Taat pada aturan, memiliki SIM. Kalau tidak punya SIM jangan naik sepeda motor. Berarti ini ada yang akhlaknya mungkin belum terbentuk ketika belum punya SIM sudah naik sepeda motor. Contoh Bapak Ibu. Terima kasih Bu Kepala Sekolah, kita centil bersama-sama. Akhlak bernegara salah satunya adalah mematuhi peraturan yang sudah kita tetapkan bersama. Kalau di waktu rapat kita sepakat piket pagi jam berapa? 6:30 sudah harus di sekolah Bu. Laksanakan. Kalau belum melaksanakan berarti belum berakhlak. Ada? Alhamdulillah tidak ada ya. Alhamdulillah gugus sempat jaya Ibu. Saya sudah berakhlak berarti ya. Sudah berakhlak. Kalau akhlak beragama saya sudah paham ya. Salah satunya ketika ada kita mendengarkan, kita berdoa, sholat ya. Insya Allah itu sudah menjadi hanya dengan semua. Akhlak pribadi Bapak Ibu. Akhlak pribadi. Salah satunya menjaga kesehatan diri. Betul Bu Ika, waktunya makan siang harus makan siang ya Bu Ika ya. Waktu tidur siang berarti tidur siang. Nah Bu, jam 1 tuh waktunya tidur siang. Saya suruh ngajar, berarti kan belum berakhlak diri. Bukan seperti itu juga Bapak Ibu. Maksudnya berakhlak diri itu kita tahu akan tanggung jawab, hak kita apa, kewajiban kita apa. Contoh kita sebagai seorang guru, kira-kira kewajiban guru apa Bapak Ibu? Mendidik, mengajar. Sekarang bukan mengajar lagi Bapak Ibu di IKN, menuntun.
Jadi kita jangan hanya menuntut, tapi kita menuntut. Terus membimbing, kewajiban Bapak Ibu guru loh. Ini seangkatan saya loh, 22 tahun kita jadi guru. Ayo apa aja kewajiban guru? Andre, ayo Andre, kewajiban guru Andre. Loyalitas terhadap pimpinan salah satunya. Jadi siapapun pimpinannya, junjung. Itu bagian dari salah satu akhlak pribadi kita sebagai seorang guru. Jangan hanya ingat haknya. Ya, Bapak. Itu bagian dari contoh yang bersifat akhlak. Yang lain saya rasa Bapak itu sudah paham lah, mengenal dan menghargai budaya ada. Paham semua ya Bapak Ibu? Insyaallah. Soalnya ini bukan lulusan SD, SMP lagi, SMA guru kan nggak ada sudah lulusan SPG Bunda ke? Bukan mengecilkan SPG, mohon maaf. Tapi setidaknya ini Bapak Ibu kan sudah S1 semua. Nah. Yang kedua menentukan fasilitasi. Tadi tim. Jadi mohon Bapak Ibu kepala sekolah segera buat tim. Ketika nanti sudah tim terbuat, Bapak Ibu segera bisa menyusun modul. Ini tahapan untuk kesiapan sekolah. Tadi sudah saya jelaskan. Kita mengelola sumber daya alamnya dulu ataupun sumber daya manusianya dulu. Siapa yang akan terlibat di dalam proyek tersebut? Sustainable Development Goals artinya adalah isu-isu yang sedang berkembang saat ini. Kita yang sedang isu berkembang apa Bapak Ibu? Digitalisasi kan, berkembangnya teknologi. Belajar jangan hanya monoton menulis di papan tulis, tapi dengan cara bagaimana? Kita berikan game edukasi. Kebetulan saya mengikuti Facebooknya Bu Rahmi ini ya. Jadi ketika Bapak Ibu memberikan suatu proses pembelajaran, imbangi dengan perubahan iklim global yang ada. Kuisnya harus kuis yang mengikuti perkembangan sekarang. Kenapa? Karena anak-anak kita kan semuanya pakai gadget. Mereka sudah tergadget sehari dan pegang gadget aja rasanya mungkin. Dan itu mungkin tidak hanya anak-anak ya, ibu-ibu guru juga kayaknya ya. TikTok, tidak apa-apa, TikTok kan juga ada untuk game pembelajaran. Boleh. Jadi hal itu kita kolaborasikan. Kita kolaborasikan hobi kita menggunakan aplikasi, hobi kita menggunakan gadget dengan kondisi kita sebagai seorang guru, yaitu menggunakan aplikasi itu sebagai sistem perubahan global. Kemudian kearifan lokal. Jadi sudah kita bahas kearifan lokal, kita mengangkat budaya yang ada di sini. Sebenarnya satu hal yang bagus ketika Taling Landung menjadi ikon situ Bondo, tetapi akan lebih terekspor lagi. Kita juga menciptakan tari untuk ikon satuan pendidikan kita. Ada yang pernah berpikir ke sana? Belum. Nah, ayo dibuat sebuah tarian yang berhubungan dengan kearifan lokal. Itu membuat sebuah tarian, lagu yang menjadi ikon satuan pendidikan. Ini contoh. Kemudian Kebinekaan Tunggal, kan sudah paham ya Bapak Ibu? Ini ada kasus Bapak Ibu. Kemarin di Jember itu kita kebetulan situ Bondo aja ya, yang mewajibkan muridnya SD itu pakai jilbab semua. Enggak. Kalau sebenarnya kita itu kan secara umum, mohon maaf ya Bu, kalau saya salah, ini hanya saya bicara secara general. Kalau secara seragam SD itu kan bebas. Dia mau pakai jilbab, mau pakai apa, enggak kan gitu ya. Kebetulan kemarin sempat ada kasus, anak itu pindah dari Jember. Di sekolahnya yang lama dia tidak pakai jilbab, jadi pakai seragam SD biasa itu ya Bu. Ditolak dengan alasan ini merupakan aturan dari daerah. Akhirnya merembet sampai ke pusat. Padahal pusat kan tidak ada aturan itu, tidak ada kewajiban. Jadi itu tolong Bapak Ibu, ketika adik kita ada yang katakan tidak mau berjilbab, jangan dipaksa. Termasuk ketika ada siswa yang beragama lain. Karena ada anti. Kenapa?
Karena kultur budaya kita ini menganggap kita seperti sekolah Islam. Jangan lupa itu. Di Muhammadiyah Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, jangan dikira yang kuliah di sana orang Islam semua. Orang Korea pakai celana, pakai rok gini, boleh, tidak masalah. Yang penting mereka tetap mengikuti aturan kampus. Kemudian bangunlah jiwa dan raganya. Model proyeknya seperti apa? Bangunlah jiwa dan raganya. Jiwa raga, Bu, senang lagi. Jiwa raga banget. Jiwa raga tidak harus proyek yang bisa dikembangkan yang mengarah kepada bangunan jiwa dan raganya. Dan mudah. Iya betul, salah satunya menciptakan karya-karya yang bisa menjadi skill dia untuk terjun ke masyarakat. Nyanyi, bernyanyi dengan suara emas, apakah itu bisa masuk ke bangunan jiwa dan raganya? Bisa, Bapak Ibu. Di sini ada Online 2 punya sumber daya siswa yang itu harus bisa dikembangkan, Ibu. Kan cuma satu, Bu, anaknya. Bisa, karena dia nanti juga akan menjadi motivator buat temannya. Nanti dikembangkan di bakat dan minat. Itu kan masih dari ini aja Bunda, karena dia mulai dari dikenalkan dangdut, tapi dari pengolahan suara. Tinggal pengelolaan bagaimana proyek kedepannya itu, ini lagu-lagu anak dan bisa. Kalau suara demokrasi sudah paham ya Bapak Ibu? Contohnya mengenalkan anak-anak dengan pemilu. Saya tanya, ingin tahu, soalnya sekolah saya belum. Adakah sekolah Bapak Ibu yang sudah mengadakan simulasi pemilihan umum? Oh sudah? Oh iya Bu Diana kemarin ya, yang proyek waktu beliau guru penggerak. Oh apa itu? Oh supervisi saya, ya supervisi pemilihan ketua kelas. Kemarin RT, pemilihan RT di lingkungan kelas 5 waktu itu. Nah, ini perlu kita coba dalam lingkup sekolah. Dalam lingkup sekolah, kalau di SMP kan ada OSIS, mungkin di SD nanti bisa Bunda masuk ke tim pemilihan tim pusat. Kita masukkan ke sana. Dan ini untuk ya, istilahnya indikatornya sangat luas ini ke anak SMA, SMK ini ya. Kemudian kewirausahaan itu baru bisa. Bagaimana mengembangkan tema proyek P5 dalam satuan pendidikan? Baik, ini ikut lapor Bapak Ibu. Nah ini SD cukup ini, yaitu contoh aja ya, gaya hidup berkelanjutan, mengkampanyekan sederhana, memecahkan lingkungan, misalnya pencegahan kebakaran, kemudian banjir, aksi. Ini sudah pernah kami terapkan di sekolah saya. Sekolah saya depannya itu sungai Bapak Ibu. Dan kebetulan gaya hidup masyarakat depan sekolah kami ini sampah dibuang di sungai. Ya, ini pernah terjadi banjir di sekolah saya Bapak Ibu. Padahal sungainya titik ya Bu ya, tapi bisa banjir nolong sampai ke sekolah. Karena isinya itu harta karun. Harta karun, makanya saya pagi itu kadang turun ke sungai ngambilin harta karun itu. Pempas. Bertonton Bapak Ibu. Ini adalah untuk pengembangan fase A, membuat sistem pembuangan pemilahan sampah. Tadi ya, itu bisa dijadikan suatu habituation, suatu kebiasaan, baik di sekolah ataupun di rumah. Terus B, infografik mensurvei dengan cara memilah, kemudian secara numerasi nanti hasil pilahan sampah ditimbang, dibuat grafik, kemudian dibuat data. Itu bagian dari infografis. Yang fase C, dia bisa mengolah hasil sampah serta mengkampanyekan. Jadi membuat poster apa itu bisa dilakukan di fase C. Ini bagian dari gaya hidup berkelanjutan antara fase A, B, C secara bersama-sama. Ini contoh, Bapak Ibu tidak harus seperti ini, tapi silahkan dikembangkan. Hanya saja saya menginginkan nanti di pertemuan
kami, masing-masing sekolah sudah mempunyai satu modul untuk proyek. Kita flare, kita presentasikan, sehingga nanti perlu ada refleksi, kekurangannya apa kita lengkapi. Itu ya Bapak Ibu. Karena kalau menurut kita sudah baik, belum tentu, ya kan? Mungkin masukan dari orang lain itu perlu sekali untuk kesempurnaan. Kita bersaing boleh, tapi bersaingnya sehat dan saling berkolaborasi. Ini contoh kearifan lokal. Ini contoh-contoh, nanti untuk hal yang lain saya kirim di grup aja ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Gak ada ya? Mantap Bu, berarti sudah semua sudah siap. Ya. Untuk penentuan topik, sudah nggak usah saya bahas lagi karena di depan tadi sudah. Berarti Bunda sempat memang keren Bunda. Saya kemarin dijemput sampai 6:30. Pak Erik kok susah Pak Erik, ini kok lewat Pak Erik. Ini untuk penyesuaian model sesuai ini ya. Pak Irfan kemana? Mungkin bisa bantu saya Pak Irfan. Oke. Nah ini saya minta nanti per sekolah kalau bisa dikerjakan per fase untuk membuat ini. Jadi contoh P5 ini bagian dari mana kita untuk mengembangkan modul. Dari sini kita munculkan dulu